الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين وتابعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سأل شيخنا من رب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السيد حضر شيخنا من رب أرواحنا في حجد الدين بن الخير ورسولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم كراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قال صاحب صفوة الزبد وشفط النفل نية للصوم قبل زوالها لكل يوم وإن يكن فرضا شردنا نية قد عينت من ليله مبيتا أكمل النية أن يتلفظ مستحضرا بقلبه نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان لهذه السنة لله تعالى. مسألة في أي سورة يصح صوم النفل بنية بعد طلوع الفجر مع تناول شيء من المفطرات قبل النية. سورته
yasuma yawman muayyanan al-ithnaini aw arafata fanasiya dhalika al-yawma wa aftara wa ba'da dhalika tadhakkara annahu yawmul ithnaini aw arafatu fayasihhu an yanwiya as-sawma bisharti an yakuna qabla az-zawali ar-ruknu ats-tsani tarku mufattirin zakiran mukhtaran khaira jahilin ma'dhurin fala yabtulu sawmuhu idza aftara nasiyan aw mukrahan aw kana jahilan ma'dhuran bijahlihi al-jahilu al-ma'dhuru huwa wahidun min ithnaini al-awwalu man nasha'a ba'idan 'anil ulama'i al-thani wa man kana qariba ahdin bil islami wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Muallif hafizahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala sahibu Safwatiz Zubad, sebagaimana pengarang kitab Safwatiz Zubad, yakni Al-Imam Ibnu Ruslan rahimahullah, pada beliau, wa syartu nafli niyatun bis-saumi qabla zawaliha li kulli yaumi. Syarat puasa sunnah, niat puasanya sebelum masuk waktu zuhur setiap hari. Yang kemarin ya. Jadi puasa sunnah itu demikian, waktunya dari terbenam matahari sampai sebelum masuk waktu sholat zuhur. Misalnya Senin ataupun hari Kamis atau hari Arafah, yang sunnah pokoknya itu. Jadi ente boleh niatnya setelah masuk waktu maghrib sampai sebelum masuk waktu zuhur. Yang kemarin ya. Yang penting syarat yang kedua, belum makan apa-apaan, belum minum apa-apaan. Jadi belum sama sekali mengkonsumsi apapun, maka diperbolehkan itu orang untuk niat. Yang kemarin ya. Nah, itulah yang merupakan ketetapan atau syarat daripada puasa yang apa? Yang sunnah. Jadi dari terbenam matahari sampai sebelum masuk waktu zuhur. Kalau yang fardu, wa in yakun fardhon, kalau puasa fardu, sekarang Ramadan, syaratna niyatah. Kami memberikan syarat untuk niat. Nah, niatnya qat'uyyinat, sungguh telah ditentukan, min lailihi mubayyata, malam harinya diinepin. Yang kemarin tuh, dari mulai terbenam matahari sampai sebelum masuk waktu subuh tuh. Itu niat kalau puasa yang apa itu? Yang wajib atau yang fardu, kayak Ramadan, kemudian qadaan, kemudian nazar tuh. Itu niatnya mesti tuh diinepin. Jadi setelah masuk waktu maghrib udah boleh pasang niat. Sampai kapan? Sampai sebelum masuk waktu subuh. Nah, demikian ya. Jadi kalau yang sunnah waktunya agak panjang, dari terbenam matahari sampai sebelum masuk waktu zuhur. Kalau yang fardu waktunya agak singkat, terbenam matahari masuk waktu maghrib sampai sebelum masuk waktu apa? Waktu subuh. Nah, sekarang akmalun niyati, niat yang paling sempurna. An-niyata laffaza. Kalau kita paling gampang aja ya, aku niat puasa Ramadan ya. Paling gampang tuh, masukin di hati ente kalimat tadi, aku niat puasa Ramadan. Khawatir nanti kita niat yang kepanjangan tapi nggak bisa masuk itu niat. Yang paling gampang aja, kata ulama,
adalah paling gampang nawaitu sauma Ramadan. Nah, itu paling gampang, paling minim, paling sedikit, paling gampang niat di hati kita, aku niat puasa Ramadan. Nah, sekarang pengen niat yang paling sempurna, boleh nggak? Boleh. Akmalun niyati. Niat yang paling sempurna bagaimana? Aniyatalaffazah, seseorang mengucapkan niat tapi mustahdiran biqalbihi, sambil menghadirkan niat tersebut di hatinya. Susah ini kita ini. Jadi sambil ngucapin itu niat, sambil masukin di mana? Di hati kita. Susah ini, itu. Ini kerjaan susah. Jadi kalau yang bisa silahkan. Pas dia ngomong nawaitu sauma ghadin. Nah, ini niatnya nih. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana li. Pakai li itu. Ramadhana li hadhis sanati lillahi ta'ala. Tuh, ini niatnya sambil enteng ngucapin, sambil masukin di mana? Di hati. Susah. Kalau bisa silahkan. Yang paling gampang tadi, aku niat puasa Ramadan tuh. Atau pakai bahasa Arab silahkan. Nawaitu shauma Ramadan, silahkan tuh. Atau yang paling gampang aja pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa kita. Aku niat puasa Ramadan. Niat di hati kita, masukin. Yang paling gampang tadi, aku niat puasa Ramadan. Jadi yang paling sempurna tadi ya niatnya. Nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri ramadhana. Pakai apa itu? Pakai li hadhis sanati lillahi ta'ala. Ini susah. Yang paling gampang tadi, masukin niat di hati ente kalimat aku niat puasa Ramadan. Jelas ya? Nah, sekarang mas'alatun, ada masalah. Fi ayyi suratin yasihhu shaumun nafli biniyatin ba'da tulu'il fajri. Contohnya bagaimana? Sahnya puasa sunat dengan niat dimasukkan di hati setelah masuk waktu subuh. Ma'atana wuli syai'in minal mufattirati qabla niyati. Padahal ini orang sudah mengkonsumsi makanan, sudah minum minuman qabla niyah, sebelum dia niat. Ini bagaimana nih? Contohnya nih, ada orang yang puasa sunnah, kemudian niatnya setelah masuk waktu apa tadi? Subuh. Padahal dia udah makan, padahal dia udah apa? Udah minum. Ini bagaimana contohnya ini? Kan kemarin nggak bisa. Kan kemarin waktu niat sholat berpuasa sunnah itu dari kapan? Terbenam matahari sampai sebelum masuk waktu zuhur. Tapi mesti apa itu? Mesti tidak makan apapun, tidak minum apapun tuh. Baru dihukumkan sah puasa sunnah tersebut. Misalnya kemarin tuh jam 10, jam 11, belum zuhur. Niat di hatinya, aku niat puasa sunnah Senin. Sah selama dia belum makan, selama belum dia apa? Belum minum. Nah, sekarang ada orang yang udah makan, udah minum, kemudian niatnya sebelum zuhur, dihukumkan sah dalam agama. Ini contohnya bagaimana? Jelas ya? Nah, kan kemarin begitu ya? Kemarin bahwasanya puasa sunnah itu sah apabila orang tersebut niatnya kapan? Antara masuk waktu maghrib sampai sebelum masuk waktu zuhur. Yang kedua, belum makan apapun, belum minum apapun. Nah, sekarang ada orang yang udah makan, udah minum, kemudian masuk udah setelah subuh, dia baru niat puasa apa? Sunnah. Puasa sunnah ini dihukumkan apa tadi? Dihukumkan sah. Ini contohnya bagaimana? Kan padahal nggak sah kan ya? Nah, ini dihukumkan apa ini? Sah. Ini bagaimana contohnya? Suratuhu. Contohnya, idza kana min 'adatihi an yasuma yawman muayyanan kal itsnaini aw arafata. Seperti ada orang yang kebiasaannya puasa hari yang ditentukan. Contohnya puasa Senin atau puasa Arafah. Dia udah biasa itu. Dia udah biasa puasa Senin, udah biasa puasa apa? Puasa Arafah. Fanasiya dzalika al-yawma wa aftara. Dia lupa itu hari. Itu hari Senin dia lupa. Wa aftara. Habis subuh dia makan. Kemudian merokok. Kemudian ngopi. Kemudian makan gorengan. Kemudian pokoknya udah semua dimakan semua. Nah, ini bagaimana hukumnya ini?
Kan kalau dari hukum yang pertama dihukum apa tadi? Nggak sah. Karena udah apa tuh? Udah makan. Nah, ini orang kebiasaannya puasa Senin Kemis atau puasa Arafah. Dia lupa itu hari apa? Hari Senin. Kemudian dia makan, dia minum, dia ngopi, dia ngerokok, macam-macam tuh dia tuh. Nah, kemudian wabak ada dalika setelah itu, kalau baru diingat tuh annahu yaumul itsnaini aw arafah, bahwasanya hari itu adalah hari Senin atau hari Arafah. Baru ingat ya Senin nih atau ini hari Arafah 9 Dzulhijjah. Bagaimana hukum puasanya? Fayasihhu an yanwiya shauma bi syarti an yakuna qabla zawali, maka sah berpuasa sunnah orang tersebut dengan syarat dia adanya sebelum masuk waktu zuhur. Tadi itu kelupaan bahwa ini hari apa? Senin atau hari Arafah. Dia udah makan, udah minum, udah ngopi segala macam. Udah lama, udah kenyang gitu. Baru ingat, ini hari Senin nih, ini hari Arafah. Kemudian langsung dia apa tuh? Niat sebelum masuk waktu apa? Zuhur. Maka puasa sunnahnya dihukumkan apa tuh? Nah, untung tuh orang tuh. Untung banyak tuh orang. Jadi begitu ya. Itu yang dihukumkan apa tuh tadi? Puasa sunnah dihukumkan sah, niat sebelum zuhur, tapi udah apa? Udah makan, udah minum. Tadi kelupaan ya. Sering-seringnya begitu ya. Nah, lupa, kamis lupa. Kelas itu ya. Ar-ruknu tsani, rukun yang kedua. Jadi yang pertama rukun mesti apa kemarin tuh? Mesti niat. Rukun puasa yang pertama mesti niat. Yang kedua tarku mufattirin. Meninggalkan segala hal yang bikin batal puasa. Jangan makan, jangan minum, jangan jima dengan istrinya. Itu semua tinggalin semua itu yang kedua tuh. Jadi yang pertama udah niat. Yang kedua, maka ini orang pas masuk waktu puasa yang fardu atau yang sunnah, langsung dia tinggalkan semua yang bikin batal puasanya. Tuh, nggak boleh makan. Udah subuh nih, rokok, langsung dibapain tuh. Langsung dibuang. Kemudian udah subuh lagi ngopi, langsung diapain? Buang, jangan dong lagi, habisin lagi. Ambil penting buat subuh kan. Jadi kalau udah masuk waktu subuh, maka berarti sudah apa itu? Sudah tidak boleh lagi mengkonsumsi sesuatu yang bikin batal puasa orang tersebut tuh. Makan nggak boleh lagi, minum nggak boleh lagi, ngerokok nggak boleh lagi itu. Jadi kalau yang merokok tuh kalau bisa jam 4:30 lewat 5 kan subuh tuh. Jam 4:30 kurang 5 tuh, yang santai, atau jam 4 atau jam 2 merokoknya tuh. Rokok. Itu ngerasain tuh merokok tuh. Jadi kalau udah jam 4 nyaur tuh terlambat ngerokoknya tuh, nggak sampai 2 batang tuh. Paling 2 batang masukin berdua aja. Nah gitu ya. Jadi syarat rukun yang kedua itu orang harus apa tuh? Meninggalkan semua yang bikin batal apa? Puasanya. Kalau udah masuk waktu subuh, jangan makan, jangan minum, jangan merokok, jangan jima dengan istrinya. Zakiron. Nah, dalam keadaan zakiron, diingat, mukhtaran, tidak dipaksa. Ghaira jahilin ma'dzurin, tidak jahil yang dianggap udzur dalam hukum syara. Ada orang yang jahil dianggap ini orang udzur dalam hukum syara. Nah, bagaimana rincian hukumnya? Tadi pertama zakiran, harus apa? Harus ingat bahwasanya dia lagi apa? Berpuasa. Bagaimana hukumnya ini? Kelanjutannya, fala yabtulu shaumuhu idza aftara nasiyan, maka tidak batal puasa seseorang apabila dia makan, dia minum dalam keadaan lupa. Lupa nggak masalah itu. Pas siang-siang lapar, pas buka tutup saji ada bekas kebuli semalam nih. Langsung dimakan, itu kelupaan makan, kata main lu nggak puasa, ya emak udah 2 sendok. Pas dibilangin langsung apa itu? Langsung dibuang tuh. Selama nggak ada yang bilangin, boleh nggak makan terus? Boleh.
Adalah saya tunggu lagi belum harusnya. Masih lupa tuh. Mau diingat. Lupa aja. Udah ingat lagi puasa. Jadi selama itu orang tidak apa tuh? Tidak ingat, masih lupa, maka dihukumkan semua yang dia makan, semua yang dia minum, hukumnya apa? Hukumnya adalah dihukumkan tidak membatalkan puasanya. Itu merupakan sedekah dari Allah. Tuh, begitu ya. Tapi kalau sampai 264 sih itu lupa. Mustahil apa. Kalau lupa tuh sepiring kurang tuh ya. Baru 3 sendok, ya Allah puasa tuh. 3, kalau ada sepiring penuh itu nambah. Itu nggak lupa tuh gila. Jadi selama dia lupa maka dihukumkan hal yang dia tadi lakukan, yang tadi dia makan, minum, dihukumkan tidak membatalkan apa? Puasa dia. Maaf, sampai jima dengan bini kalau belum lalu kabar tidak membuat apa? Batal puasa. Tapi jangan kejadian masa jima lupa. Bini lupa, ini lupa. Mustahil. Kerjaan dulu. Tapi kejadian ulama menulis tuh kalau sampai ada jima yang lupa maka dihukum apa? Tidak membatalkan apa? Puasa. Ingat itu. Tapi jarang kejadian ya, masa iya? Masa iya? Buka baju bini juga. Ya lupa terus lupa. Mustahil kejadian. Diingat ya, gitu ya. Jadi kalau udah dia niat yang pertama tadi ya, maka yang kedua harus apa? Meninggalkan semua yang bikin batal puasa dia. Tapi rinciannya tidak batal puasa seseorang apabila dalam kondisi apa tadi? Kelupaan. Al-mukrahan atau dipaksa suruh makan. Kalau lagi lapar dipaksa. Ini mau dipakai apa nih? Pakai pesto. Mau makan nggak? Dipakai. Maka puasa itu orang berkor apa? Nggak ada. Maka besok begitu. Lu bapak. Nakal itu agama. Jadi kalau dipaksa suruh makan, kita makan, hukumnya apa? Tidak bikin batal. Makan enggak? Oh, makasih. Kalau kejadian baik. Mustahil. Masa ikut masa lo. Pakai golok panggil pikir. Makasih bro. Makasih bro. Tapi jarang kejadian begitu ya. Kalau dipaksa sama orang, kita suruh buka puasa, maka kita makan dihukum apa? Tidak membuat batal puasa kita. Tuh. Atau yang ketiga, al-kana jahilan ma'dzuran bi jahlihi. Atau ini orang jahil. Jahil yang dimaaf dengan kejahilannya. Ada orang tuh dalam hukum syara tuh. Dia jahil, nggak ngerti hukum agama, dan dia kejahilannya itu dimaaf dalam hukum agama tuh. Jadi ada orang yang jahil, nggak ngerti hukum apa? Hukum agama. Ini kejahilannya dimaaf dalam agama. Contohnya siapa saja tuh? Al-jahilul ma'dzuru. Orang yang jahil yang dimaaf dalam hukum syara. Huwa wahidun min itsnaini. Satu dari 2 orang. Nah, ini tuh. Jadi ada orang yang nggak ngerti hukum agama, tapi ini orang dimaaf dalam apa? Dalam kejahilannya tuh dalam agama ini. Nah, ada 2. Yang pertama, man nasya'a ba'idan 'anil ulama'i. Orang yang tinggalnya jauh dari ulama, tinggal di ujung gunung, tinggal di ujung hutan, nggak ada ulama, nggak ada guru-guru agama. Nah, ini orang nggak ngerti tuh. Dia puasa tapi nggak ngerti bahwa makan, minum bikin batal puasanya dia. Dia puasa tapi dia apa? Dia makan, dia minum. Maka itu kejahilannya dihukumkan tidak membuat batal puasanya. Jelas ya? Jadi ada orang yang jahil, yang kejahilannya itu dianggap uzur, dimaaf dalam hukum apa? Dalam hukum agama.
Apabila dia melakukan misalnya makan, dia minum, maka dihukum, maka dia apa? Puasanya tidak dihukumkan batal. Jadi pertama itu ya, pertama orang yang jahil, yang dimaaf dengan kejahilannya adalah orang yang tinggal jauh dari ulama. Yang kedua, wa man kana qariba ahdin bil islami. Orang yang baru masuk Islam, tuh, baru masuk Islam dia nggak ngerti, dia puasa, tapi dia makan, dia minum, dia ngerokok, maka dihukumkan. Hal itu tidak membuat apa? Batal puasanya. Kenapa demikian? Ini orang adalah orang yang jahil, yang dimaaf kejahilannya itu pada hukum syara. Jelas itu ya. Jadi yang pertama, rukun puasa adalah niat. Yang kedua, harus meninggalkan semua yang membuat bikin batal puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.